kalian semangat. Apakah semua siap belajar, Nak? Sudah, Bu. Siap. Sebelumnya Ibu akan mengabsenkan dulu agar mengetahui siapa yang tidak hadir hari ini. Sakira Faizah, Hadir, Bu. Khalisa, Hadir, Bu. Kia, Hadir, Bu. siapa yang tidak hadir, Nak? Tony dan Nesha, Bu. Kemana Tony, Nak? Tony katanya pergi ke luar negeri, Bu. Kalau Raisa? Kalau Raisa, kurang tahu, Bu. Oh, mungkin Raisa belum ada kabar ya, Nak ya. Nanti besok tolong kalian tanyakan ya. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, sekarang kita baca doa belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, setelah doa belajar, Ibu akan memberikan judul pada materi hari ini, yaitu, perhatikan ya Nak ya, Ibu buat judulnya di papan tulis, kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di sini Nabi Ibrahim mempunyai sifat rasa ingin tahu yang sangat besar, sedangkan Nabi Ismail memiliki sifat yang sabar atas semua ujian dan perintah Allah. Mengerti, Nak? Ngerti, Bu. Nah, sebelumnya kalian suka nggak membaca cerita Nabi? Suka, Kak, Bu. Ibu memberikan saran agar kalian sering-sering membaca Nabi, dari kisah Nabi, agar kisah Nabi itu kan banyak pelajarannya. Jadi dari pelajaran tersebut kalian dapat ambil hikmahnya, dan sifat dari Nabi tersebut kita dapat teladani dalam kehidupan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Udah dibuat, Nak, judul dalam buku? Udah, Bu. Baik, pintar sekali anak Ibu hari ini ya. Sekarang dengarkan ya penjelasan dari Ibu agar kita mulai pembelajarannya. Dari cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di kota Babilonia atau disebut dengan kota Irak. Nah, ayah Nabi Ibrahim bernama Uzar bin Nahar. Sedangkan raja yang memimpin kota Babilonia atau Irak tersebut yaitu bernama Raja Namrud. Sudah ngerti, Nak? Baik, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim mempunyai sifat yang ingin tahu atas siapa sebenarnya Tuhannya. Sedangkan masyarakat Irak yang dipimpin oleh raja yang kejam itu yang bernama Raja Namrud, raja yang memerintahkan semua masyarakatnya untuk menyembah yang berhala, yaitu sebuah patung. Dan patung tersebut dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ibrahim bingung, siapa sebenarnya Tuhanku? Apakah patung itu? Sedangkan patung itu dibuat oleh ayahnya. Nabi Ibrahim bingung, siapa sebenarnya Tuhan saya? Kata Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pada malam hari Nabi Ibrahim melihat langit dan melihat bintang-bintang yang sangat indah dan banyak yang ada di langit.
Dan pada saat itu Nabi Ibrahim memutuskan bahwa bintang itulah yang Tuhannya, bintang itulah yang Tuhan yang menjadi sesembahan Nabi Ibrahim. Setelah besok paginya Nabi Ibrahim kembali lagi melihat langit. Dan apa yang terjadi? Nabi Ibrahim melihat tiada lagi bintang-bintang yang semalam Nabi Ibrahim melihat. Dan Nabi Ibrahim berkata kepada diri sendiri, bukan itu Tuhan saya tidak suka yang menghilang. Karena Allah Tuhan tidak dapat menghilang. Selanjutnya Nabi Ibrahim melihat matahari yang besar dan bersinar terang. Dan Nabi Ibrahim memutuskan, itulah Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Kan kata Nabi Ibrahim itulah Tuhan saya. Dan pada sore hari, matahari tersebut terbenam. Matahari tersebut berbenam. Dan Nabi Ibrahim berkata pada diri sendiri, bukanlah itu Tuhan saya tidak suka yang menghilang. Dan pada malamnya lagi Nabi Ibrahim melihat bulan yang besar yang bersinar yang terang. Habis itu Nabi Ibrahim berkata, itulah Tuhan saya kata. Tapi kejadian sama pada saat paginya lagi, malah bulan tersebut menghilang. Saat itulah Nabi Ibrahim tidak mengetahui siapa Tuhannya. Lalu Allah menjelaskan, siapakah Tuhan saya? Lalu turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 260 yang Ibu tempelkan di sini. Kemudian pada surat Al-Baqarah 260 ini, di sini penjelasannya yaitu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah Tuhan saya? Dan Allah bertanya lagi kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Dan Nabi Ibrahim bertanya, bukan ya Allah, saya percaya, tapi untuk menguatkan hati saya, siapakah Tuhan saya? Kata Nabi Ibrahim. Selanjutnya Allah membuktikan, menyuruh Nabi Ibrahim untuk perhatikan anak ibu, tidak boleh dalam belajar itu mengganggu kawannya. Kita lanjutkan ya. Masih mau dengar anak ibu? Masih Bu. Kan udah diambil Nabi Ibrahim tuh burung-burung yang 4. Allah perintahkan ke 4 burung tersebut untuk memotong bagian-bagian dari burung tersebut dan meletakkan ke 4 bukit atau gunung dengan secara terpisah. Dan Allah memperlihatkan bukti kebijaksanaan dan keesaan Allah. Inilah Ibrahim, lihatlah burung yang engkau bunuh tersebut akan kembali hidup kembali. Akan saya buat hidup kembali, kata Allah. Maka dari situlah Nabi Ibrahim percaya bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke kampungnya atau tempat dia tinggal dan bertanya kepada ayahnya, ya ayah, mengapa orang menyembah patung sebagai Tuhan, sedangkan patung tersebut ayah sendiri yang buat. Patung tersebut tidak bisa bergerak apapun, kata Nabi Ibrahim. Dan keesokannya semua masyarakat, jadi anak ibu semua, setelah masyarakat Irak tersebut pergi, yang dipimpin oleh Raja Namrud itu pergi meninggalkan kota Irak, tinggal Nabi Ibrahim sendiri di kota tersebut dan memecahkan semua patung berhala tersebut. Nabi Ibrahim itu memiliki sifat yang pemberani. Disitulah Nabi Ibrahim memecahkan semua patung dan meninggalkan hanya 1 patung saja, patung yang besar. Setelah itu masyarakat pulang dan melihat semua perbuatan Nabi Ibrahim tersebut. Semua patung pecah. Siapa lagi yang bisa disembah? Kata masyarakat tersebut. Siapa Tuhan kami? Siapa yang memecahkan? Semua masyarakat tersebut marah terhadap perlakuan Nabi Ibrahim. Sebelumnya masyarakat tersebut belum mengetahui bahwa itu perbuatan Nabi Ibrahim. Tetapi semua masyarakat pergi,
hanya satu orang yang tinggal di situ, yaitu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lah yang dipanggil Raja Namrud yang kejam itu. Kan semua patung udah dipecahin, tinggal satu yang nggak dipecahin. Dan Raja Namrud memanggil Nabi Ibrahim dan bertanya, "Ya Ibrahim, apakah kamu yang pecahkan patung-patung saya? Apakah kamu yang memecahkan kesembahan dari kami semua?" Dan Nabi Ibrahim menjawab, "Bukannya raja, bukan saya. Mungkin patung yang besar itu yang memecahkan patung-patung yang lain," kata Nabi Ibrahim. Dan Raja Namrud bertanya, "Manakah bisa patung yang besar tersebut memecahkan patung yang lain, sedangkan patung itu tidak dapat memegang harta, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat melihat." Dan Nabi Ibrahim bertanya, "Lantas kalau tidak bisa bergerak dan melihat, mengapa kalian semua dan raja sendiri menyembah patung tersebut?" Disitulah Raja Namrud marah. Raja Namrud tersebut marah sekali terhadap perbuatan dan jawaban dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dapat hukuman dari Raja Namrud, yaitu dibakar dengan cara hidup-hidup. Ya, dibakar dengan cara hidup-hidup. Semua masyarakat Irak melihatnya dengan secara nyata, dengan kobaran api yang sangat membara, hingga kayu tersebut menjadi abu. Di saat itu, pada saat api yang membara, raja tertawa dengan riang. Masyarakat sangat bahagia atas hukuman Nabi Ibrahim yang dikasih oleh Raja Namrud. Masyarakat tertawa, teriak, dan bahagia. Tapi setelah mujizat Allah turun. Setelah kayu menjadi abu, api yang sudah hilang atau sudah mati, Nabi Ibrahim keluar dari tempatnya dengan keadaan yang masih utuh. Dia nggak mau kebakar. Disitulah masyarakat mulai menyadari dan meyakini bahwa Allah yang berhak disembah. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dengan bersama istrinya yang bernama Hajar. Kalian tahu nak? Nah, Nabi Ibrahim akhirnya memiliki anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pindah ke Mekah. Dari Irak ke Mekah sangatlah jauh. Tapi Nabi Ibrahim taat sekali dengan perintah Allah tersebut. Dia membawa istrinya dan Ismail yang sangat masih kecil, masih bayi. "Kalisa, perhatikan ibu nak." Sang masih kecil. Kan di Mekah gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada apapun. Saat itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji sama Allah. Setelah sampai di Mekah, mereka sangat kepanasan, sangat kehausan, dan sangat kelaparan. Bukan lagi diuji bahwa Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya sendiri. Nabi Ismail dan Hajar ditinggalkan di Mekah berdua di padang yang sangat gersang. Dan saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya. Setelah itu Hajar bertanya kepada Ismail, "Ya Ismail, apakah ini perintah Allah harus engkau tinggalkan kami di sini?" "Iya istriku," kata Nabi Ibrahim. Dan Hajar menjawab, "Jika ini memang perintah Allah, maka tinggalkanlah kami." Saat Nabi Ibrahim pergi, Hajar bertanya, Hajar itu mencari air, mencari makanan hingga lelah, dan akhirnya Hajar pasrah. Apa yang terjadi di atas perintah Allah. Setelah itu Hajar berlari ke Bukit Safa dan Marwah mencari air. Ada Hajar mencari air ke Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, bolak-balik. Dan kembali lagi ke tempat Ibrahim dengan rasa
diri. Apapun yang terjadi, jika ini perintah Allah, mereka ikhlas. Dan setelah itu Hajar melihat kebesaran Allah. Dan Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke pasir sebanyak ke pasir, lalu keluarlah air dan Hajar berkata dengan air tersebut, Zam Zam. Maka air tersebut dinamakan dengan air Zam-zam. Nah, setelah itu mereka dapat bertahan hidup dengan air tersebut. Dan Nabi Ibrahim berkumpul dengan istri dan anaknya. Setelah Nabi Ibrahim tumbuh dewasa dan remaja, setelah Nabi Ismail itu tumbuh dewasa dan remaja, dan Nabi Ibrahim bermimpi lagi atas perintah Allah, yaitu Allah menyuruh Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tetapi apa yang dibilang Nabi Ismail? Nabi Ismail itu memiliki sifat yang sabar. Apa yang dibilang sama Nabi Ismail? Ya ayah, jika ini perintah dari Allah, maka lakukanlah, kata Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu ayah memegang pedang atau pisau yang besar. Di saat mau menyembelih Nabi Ibrahim, tidak jadi. Apa yang terjadi? Pisau tersebut berubah. Padahal Nabi Ismail sudah menutupkan mata, Nabi Ibrahim sudah menutupkan matanya, mau menyembelih Nabi Ismail. Dan disitulah bukti kebesaran Allah dengan menguji kesabaran Nabi Ismail tersebut. Sudah mengerti nak? Nah, dari penyembelihan tersebut, maka umat muslim sekarang diperintahkan untuk berkurban pada hari raya Haji. Idul Adha atau hari raya haji. Sekarang apakah ada yang bertanya nak? Ada Bu. Apa sekira? Pada saat Nabi Ibrahim dibakar, apakah ayahnya Uzar bin Nahar. tertawa juga Bu? Ya, Uzar tersebut membiarkan Nabi tersebut dibakar karena Uzar tersebut marah terhadap perbuatan Nabi Ibrahim. Yang mengerti nak? Ada Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ibu akan memberi videonya nanti. Mohon kalian di rumah untuk menonton kembali agar kalian dapat mengingat kembali terhadap materi yang ibu sampaikan. Dari sifat Nabi tersebut, ibu berpesan kepada kalian semua agar menerapkan sifat rasa ingin tahu dan sabar pada diri sendiri. Ibu jelaskan, jika sifat ingin tahu pada diri sendiri, ibu akan memberi contoh seperti kalian yang ingin belajar. Jika kalian tidak tahu, kalian harus belajar. Jika tidak tahu juga, kalian bertanya kepada ibu. Mengerti nak? Mengerti Bu. Sifat sabar atas ujian, sabar terhadap musibah. Kalian itu harus sabar agar mendapat hidayah dan pahala dari Allah. Sekarang ibu akan mengakhiri pembelajaran. Sekarang kita baca doa bersama-sama ya nak. Doa kifaratul majlis subhan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Nah, alhamdulillah mayoritas siapa ya nak? Dan buka buku halaman 23. Di situ ada latihan soal kan nak? Itu dikerjakan sebagai PR. Mengerti nak ibu? Ya Bu. Nah, ibu tutupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.